Bab 123. Harold hanya merasakan dengungan di kepalanya dan gelombang kecemburuan menghantam dahinya. Dia bahkan tidak menyentuh tangan Elsa, dia menanggalkan pakaian oleh pria asing, dan dia masih menyentuh dan menekan pahanya. Bagaimana ini bisa diterima? Harold tidak peduli saat ini bahwa Elsa sangat kecewa padanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, menurutku orang ini sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu, tapi ingin memanfaatkan api, dan mencoba menghina. Begitu suara Harold turun, semua mata keluarga Wilson terfokus pada Elsa. Semua orang berpikiran sama dengannya. Seorang wanita cantik dan menarik berbaring di depan pria asing dengan pakaian acak-acakan, membiarkan orang lain menggosoknya, perasaan batin ini membuat orang memikirkannya. Elsa diliputi amarah, sangat kecewa pada Harold. Tidak hanya dia melarikan diri lebih dulu, tetapi sekarang dia dengan jahat berspekulasi tentang kecelakaannya, dan di depan begitu banyak orang, itu bukan hanya tidak bermoral tetapi juga tidak tahu malu. Elsa berkata dengan dingin, Harold, orang yang menyelamatkanku tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Aku melepas celanaku sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Setelah itu, Elsa mengertakkan gigi dan mengutuk, ini kamu, Harold, semuanya disebabkan olehmu malam ini. Ketika pihak lain membawa orang untuk membalas dendam, Anda berlari begitu cepat dan meninggalkan saya di tempat saya berada. Saya ditikam, dan Anda masih mengatakan ini sekarang? Apakah kamu tidak tahu malu? Harold tersedak, wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Elsa sama sekali tidak memandangnya, dia segera bangkit dari bangsal, menghentikan mobil, dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Keluarga Wilson juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini. Ternyata Harold yang menyebabkan masalah dan meninggalkan Elsa lagi, yang menyebabkan Elsa ditusuk. Begitu Elsa pergi, Nyonya Wilson tua menampar wajah Harold dengan marah. Harold dipukuli dan Lady Wilson dimarahi, bagaimana saya biasanya mengajari Anda? Biarkan Anda menyenangkan Elsa, Anda baik-baik saja. Anda meninggalkan Elsa untuk menjaga dirinya sendiri. Anda telah melakukan perilaku hewan seperti ini, bagaimana dia bisa menyukainya? Semuanya ada padamu? Nenek, aku salah. Harold mencengkeram wajahnya yang panas dan tiba-tiba terbangun, sangat menyesalinya. Baru setelah itu dia menyadari bahwa dia dan Elsa tidak akan pernah bersama. Charlie pulang ke rumah dan tidak memberitahu istrinya apa yang terjadi malam ini. Dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Elsa. Bagaimanapun, keluarga Claire selalu ditolak oleh Lady Wilson, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Villa Wilson, dan tentu saja, tidak ada tempat untuk mempelajari hal-hal ini. Keesokan harinya, segera setelah Claire bangun, dia menerima telepon dari Lady Wilson. Lady Wilson berkata kepadanya, Claire, Anda pergi ke grup bahan bangunan Tianhao hari ini, temukan cara untuk berbicara dengan bos mereka, lihat apakah mereka dapat memberi kami kredit pertama dengan 10 juta bahan bangunan, dan tunggu sampai kami menyelesaikan pembayaran dari Evergrande Group. Claire buru-buru berkata, Nenek, grup bahan bangunan Tianhao telah melakukan banyak bisnis, dan mereka memiliki hak tinggi untuk berbicara. Mereka tidak pernah menggunakan kredit. Lady Wilson berkata, tidak mungkin. Keluarga Wilson memiliki beberapa masalah dengan rantai modal sekarang. Kami tidak mampu untuk memajukan begitu banyak biaya dan pengeluaran. Mendapatkan pinjaman juga sangat sulit. Kami hanya dapat menemukan solusi dari Tianhao Building Materials Group. Kemudian, Nyonya Wilson berkata lagi, Claire, sekarang keluarganya menderita masalah internal dan eksternal, sepupu Anda tidak memberi saya kekuatan. Sekarang saya hanya mengandalkan Anda. Pikirkan cara untuk mengobrol dengan Yo Tianhao, bos dari grup bahan bangunan Tianhao. Selama dia mengangguk, kita punya kesempatan. Claire ragu-ragu sejenak, tapi dengan enggan setuju, dan berkata, Nenek, biarkan aku mencobanya. Sangat baik. Nyonya Wilson tua menghela napas lega dan berkata, Nenek yakin kamu bisa melakukannya. Bab 124. Setelah menutup telepon, Claire menjadi sedikit melankolis. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Claire mungkin memberitahu Charlie tentang masalah itu lagi. Charlie mengangguk dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu Evergrande Group dan membiarkan mereka membayar di muka sebesar 20 juta untuk proyek tersebut? Claire buru-buru berkata, baiklah, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Evergrande Group?
Kami telah mendaki tinggi. Jika kami meminta seseorang untuk membayar proyek tersebut, kami akan dipandang rendah. Charlie ingin berkata, Evergrande Group adalah milik suamimu, berapa 20 juta itu? Siapa yang berani meremehkanmu? Tapi Claire tidak tahu. Dia berkata, baiklah, biarkan saya berbicara dengan Tuan Tian Hao. Charlie berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tidak pantas. Claire berkata, bukankah terlalu tidak profesional untuk mengajak suami mendiskusikan bisnis? Setelah itu, Claire berkata dengan cara yang nyaman, kamu tinggal di rumah saja. Jika Anda benar-benar bosan, keluarlah. Tidak ada yang salah. Melihat sikap tegasnya, Charlie tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa istrinya selalu mandiri dan ingin bekerja keras sendiri untuk banyak hal. Kemudian dia mungkin juga memintanya untuk mencoba. Jika tidak berhasil, dia akan keluar untuk membantu secara diam-diam. Setelah sarapan, Claire membuat janji dengan Yeo Tian Hao, bos dari grup bahan bangunan Tian Hao, dan berkendara ke sana sendirian. Grup bahan bangunan Tian Hao adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di Aarhus Hill dan bahkan di Jiangnan. Ini terutama terlibat dalam berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan pemasok yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Yeo Tian Hao lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, tetapi dia cukup beruntung untuk mendapatkan istri dengan keluarga yang kuat, jadi dia mengambil bantuan dari rumah istrinya dan berkembang ke tahap sekarang. Namun, Yeo Tian Hao memiliki istri yang tegas. Meskipun istrinya sangat jelek, dia tidak pernah berani main-main di luar, jadi Yeo Tian Hao memiliki reputasi yang baik secara lokal, mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik yang tidak pernah melupakan istrinya. Tian Hao Building Materials Group terletak di pinggiran kota, dengan pabrik skala besar dengan ribuan hektar tanah saja. Setelah Claire pergi ke grup bahan bangunan Tian Hao, dia datang ke gedung kantor. Setelah menghentikan mobil, Yeo Tian Hao sudah lama menunggu di lobi gedung kantor. Melihat kedatangannya, Yeo Tian Hao segera memasang senyum antusias, berjalan ke arah Claire, secara proaktif mengulurkan tangannya, dan berkata, "Oh, Tuan Wilson, selamat datang." Claire mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan sopan, dan berkata sambil tersenyum, "Mr. Tian Hao, kamu terlalu sopan." Setelah berbicara, dia ingin menarik tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa Yeo Tian Hao meraih tangannya dan tidak melepaskannya, dan dia bahkan mengencangkan cengkeramannya. Claire menarik tangannya dengan keras, dan berkata dengan ekspresi waspada, "Mr. Tian Hao, apa yang kamu lakukan?" Yeo Tian Hao buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum, "Oh, maafkan aku. Saya selalu mendengar tentang Anda di sekitar dan melihat Anda hari ini. Saya tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan saya." Melihatnya, Claire juga jujur dan bisa meminta maaf secara langsung, sedikit lega. Pada saat ini, Yeo Tian Hao buru-buru membuat isyarat untuk mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Miss Wilson, silakan datang ke kantor saya untuk mengobrol.